Hai hamsters, menukar biji-bijian untuk biji-bijian. Uang untuk Bitcoin, kripto untuk keuntungan. Hari ini kita akan menyelami berbagai jenis trading. Dan kapan kamu mungkin melihatnya di dunia liar investasi kripto. Saatnya untuk menggali lebih dalam. Saat kita mempelajari seluk-beluk 5 hal yang paling umum. Pertama adalah spot trading. Spot trading dalam kripto itu seperti melakukan kesepakatan di pasar yang ramai. Mari kita ilustrasikan. Kamu akan membuat penawaran untuk memperdagangkan biji bunga mataharimu pada harga tertentu. Pada saat yang sama, salah satu teman hamstermu menetapkan harganya sendiri untuk biji bunga matahari yang dia tawarkan. Semua penawaran untuk membeli biji bunga matahari dan harga biji bunga mataharimu kemudian ditampilkan di pasar yang dapat dilihat oleh semua orang. Ketika harga jual biji bunga matahari cocok dengan permintaan pembeli untuk membelinya, transaksi terjadi secara instan. Demikian pula, bayangkan dua trader mengunci harga untuk membeli atau menjual token kripto favorit mereka, baik itu Bitcoin atau Dogecoin, langsung di bursa. Harga yang mereka setujui itu adalah harga spot, dan semuanya tentang mendapatkan token tersebut secara instan. Ini berarti dalam dunia perdagangan kripto, ini sama seperti menemukan pasar biji bunga matahari yang sempurna di pasar hamster. Kecuali kali ini, bukan makanan ringan yang diperdagangkan, tapi Bitcoin dan Dogecoin. Penting untuk dicatat, spot trading dianggap sebagai salah satu metode perdagangan yang paling sederhana dan kurang berisiko dibandingkan dengan beberapa jenis perdagangan lainnya yang akan kita lihat hari ini. Khususnya, futures atau kontrak berjangka. Kontrak berjangka mirip dengan bertaruh pada seberapa cepat roda akan berputar pada waktu tertentu di masa depan. Misalnya, kamu mungkin menebak bahwa satu roda akan berputar lebih cepat dari roda lainnya pada saat balapan selesai. Jika kamu benar, kamu menang. Jika tidak, kamu kehilangan taruhanmu. Demikian pula di dunia kripto. Futures adalah kesepakatan khusus di mana dua investor bertaruh mengenai harga suatu aset, seperti Bitcoin atau ETH, pada tanggal tertentu di masa depan. Setiap kontrak futures memiliki seperangkat aturan sendiri, termasuk berapa banyak unit yang terlibat, bagaimana cara kerjanya harga, apa yang perlu kamu sisihkan sebagai margin, dan bagaimana kesepakatan akhir diselesaikan. Kemudian tergantung pada harga kripto, kamu memiliki beberapa opsi. Kamu bisa terus memperpanjang kontrak berjangka atau menukarnya dengan hamster lain untuk kesepakatan baru. Ketika waktu kontrakmu habis, kamu bisa memilih untuk memperbaruinya dengan kontrak baru atau membiarkannya berakhir dan mengambil penyelesaian tunai yang sudah jatuh tempo. Kelebihan futures Bitcoin adalah bahwa mereka memberimu cara yang teregulasi untuk masuk ke dunia kripto. Di pasar yang sepelik hamster yang kegirangan akibat gula, memiliki regulasi itu sangat berharga. Bitcoin Futures dari CME diawasi oleh Commodity Futures Trading Commission, yang berarti ada jaring pengaman yang disediakan. Regulasi ini memberi investor rasa aman dan perlindungan ekstra. Bayangkan kamu menggunakan roda hamster khusus yang hanya membolehkan kamu menggunakan jumlah tertentu dari biji bunga mataharimu untuk satu putaran tertentu. Itulah yang dimaksud dengan margin yang terisolasi. Ini adalah cara berdagang di mana kamu menyisihkan sebagian danamu untuk mendukung satu perdagangan tertentu, menjaga agar tetap terpisah dari semua tradingmu yang lain. Jadi, jika perdaganganmu kacau atau melonjak sukses, risiko dan hadiah tetap di satu roda itu. Ini seperti memiliki kendali penuh atas persediaan biji bunga mataharimu untuk setiap putaran roda, memastikan kamu tahu persis berapa banyak yang kamu pertaruhkan dan berpotensi dapatkan. Jadi, kapan kamu akan menggunakannya? I don't know. Trader menyukai strategi ini jika mereka ingin terlibat dalam strategi berisiko tinggi atau memperdagangkan aset yang volatil. Katakanlah seekor hamster memiliki biji-bijian senilai $10.000 dalam simpanannya dan memutuskan untuk menggunakan perdagangan margin terisolasi untuk mengelola risiko. Jadi, hamster melihat peluang emas dengan harga Bitcoin $40.000 masing-masing dan memutuskan untuk menggunakan leverage 10 kali untuk membeli 2 BTC. Dengan 8.000 mendukung perdagangan ini, mereka sedang berada di puncak. Hamster yang beruntung menyaksikan harga Bitcoin naik menjadi $45.000. 2 BTC mereka sekarang bernilai $90.000. Cantik sekali.
hamster tersebut memutuskan untuk mencairkan dan menjual BTC-nya, berakhir dengan $20.000 di dalam simpanannya. $10.000 awal ditambah $10.000 keuntungan. Ingat bahwa hamster tersebut juga harus membayar biaya untuk leverage yang disediakan oleh platform agar kesepakatan dapat terjadi. Namun, jika harga Bitcoin anjlok ke $35.000, 2 BTC mereka sekarang akan bernilai $7.000. Itu adalah kerugian $10.000 dibandingkan dengan harga beli mereka $40.000. Ketika harga mencapai $36.000, pasar menghadapi margin call dan posisi tersebut dilikuidasi. Namun, karena mereka menggunakan $8.000 sebagai jaminan, mereka masih memiliki $2.000 yang tidak terlibat dalam perdagangan. Sekarang mari kita lihat bagaimana perdagangan margin silang akan berlangsung dalam kasus ini. Dalam kasus perdagangan margin silang, mereka menggunakan seluruh $10.000 itu sebagai jaminan untuk perdagangan mereka. Ini seperti menggunakan setiap biji bunga matahari terakhir mereka untuk mendukung taruhan mereka pada harga biji bunga matahari di masa depan. Jika harga naik, hamster akan menghasilkan $10.000 dalam keuntungan secara keseluruhan $20.000. Tentu saja terlepas dari biaya leverage. Sama seperti dengan perdagangan terisolasi. Tapi inilah perbedaannya. Jika harga Bitcoin jatuh hingga $35.000, panggilan margin terjadi pada $35.000 dan bukan pada $36.000. Yang berarti hamster akan kehilangan semua uang yang mereka taruh sebagai jaminan karena 2 BTC sekarang bernilai $70.000 dan bukan $80.000 seperti ketika perdagangan dimulai. Akun hamster tidak akan menutupi kerugian dan mereka akan berada dalam posisi sulit tanpa biji tambahan yang bisa digunakan. Dalam kasus seperti itu, banyak platform perdagangan mungkin akan memberikan panggilan margin kepada hamster yang mirip dengan permintaan lebih banyak biji untuk menutupi kerugian. Jika hamster tidak dapat menambahkan lebih banyak biji atau mengurangi posisi mereka, platform mungkin secara otomatis menutup sebagian dari posisi mereka untuk menghentikan kerugian lebih lanjut. Jadi, dalam dunia perdagangan margin silang, yang penting adalah seberapa besar risiko yang kamu siap tanggung dan memastikan kamu siap untuk fluktuasi harga yang liar. I'm not scary. Ini mungkin menarik bagimu jika kamu menginginkan leverage dan posisi yang lebih besar. Mari kita bayangkan sebuah skenario di mana peluang sepenuhnya berada di pihakmu dan kamu siap memanfaatkannya sebaik mungkin. Itulah trading leverage secara singkat. Ini seperti meminjam biji ekstra untuk memperkuat rodamu dan melakukan perdagangan yang lebih besar. Begini cara kerjanya. Kamu menggunakan simpanan bijimu sendiri ditambah beberapa biji yang dipinjam untuk melakukan perdagangan. Rasio bijimu dengan biji yang dipinjam memberimu leverage. Jika perdaganganmu berjalan dengan baik, biji yang dipinjam tersebut dapat melipat gandakan kemenanganmu. Tapi yang harus diwaspadai adalah, jika perdagangan menjadi buruk dan nilai posisimu menurun, kamu mungkin akan mendapatkan panggilan margin. Cara mewah untuk mengatakan bahwa kamu perlu menambahkan lebih banyak dana atau menjual sebagian dari asetmu. Jadi, apa risikonya? Risiko terbesar adalah likuidasi paksa. Untuk alasan ini, trading dengan leverage cukup berisiko tinggi. Jadi, ini paling cocok untuk hamster berpengalaman yang tahu bagaimana mengatasi fluktuasi pasar dan dapat membaca indikator yang tepat. Jadi, jika kamu berpikir untuk membawa rodamu ke level berikutnya, ingatlah, perdagangan leverage itu seperti bermain dengan tumpukan biji yang lebih besar, tapi ada risiko yang serius. Terima kasih sudah menonton. Subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Sampai jumpa.